membuka, seakan-akan ngomong sendiri aja. Baik, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, hari ini kita akan membahas dan mendiskusikan tentang sistem pemerintahan. Sebelum itu, saya ingin bertanya dulu pada Anda tentang unsur-unsur negara. Coba saudara Luqmanul Hakim, saudara Luqmanul Hakim, saya ingin tanya unsur-unsur negara itu apa saja? Unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara itu adalah istilah lain adalah ciri-ciri sebuah negara atau elemen-elemen penting dari suatu negara. Unsur namanya. Gimana saudara Luqman Hakim? Ada Pak. Silakan dijawab. Unsur-unsur negara itu meliputi apa saja? Yang pertama meliputi rakyat atau jumlah penduduk. Yang kedua wilayah. Yang ketiga pemerintahan. Ada Pak. Ada 3 ya? Ya Pak. Baik. Jadi unsur-unsur negara itu, kalau yang lengkapnya itu, yang absolut, yang mutlak itu ada 3, kemudian ditambah 2 yang bersifat pelengkap. Ya, jadi kalau semuanya berarti 5. 3 yang bersifat absolut atau mutlak ditambah dengan pelengkap. Jadi kalau kita bicara unsur-unsur negara, itu sesuai dengan ada sebuah lupa saya namanya, di kesepakatan negara-negara besar pada tahun 1933 itu menyebutkan bahwa negara itu memiliki 5 ciri atau 5 unsur. Jadi suatu organisasi bisa disebut negara, unsurnya itu ada 5, ada rakyat, ada pemerintah tadi, ada wilayah, kemudian ada pengakuan negara lain dan kemampuan. Tapi yang 5 itu tadi yang disebutkan ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintah, itu yang absolut, mutlak harus ada. Kalau pengakuan, kalau kemampuan, nah itu sebagai unsur pelengkap. Jadi kalau negara itu sudah punya rakyat, sudah punya pemerintah, sudah punya wilayah, tidak ada pengakuan, umpamanya tidak ada kemampuan, misalnya boleh nggak dia lahir? Boleh saja, asal mempertahankan. Tapi tentu saja sangat susah. Sangat susah suatu negara itu lahir kalau tanpa adanya pengakuan dan kemampuan. Ada negara punya kemampuan tapi tidak mendapat pengakuan, ya tidak bisa lahir juga. Ya, saya contohkan misalnya negara Taiwan. Dia secara ekonomi dan militer punya kemampuan, tetapi tidak mendapat pengakuan. Terutama dari negara Tiongkok, induknya. Jadi negara Tiongkok itu mengklaim bahwa Taiwan itu adalah wilayah provinsi Tiongkok yang membangkang. Sehingga kata Taiwan, bila ada negara yang berani memberikan pengakuan,
sama saja berarti menentang perang terhadap Tiongkok. Nah, buktinya ya sampai sekarang tidak ada negara yang berani mengakui Taiwan itu sebagai sebuah negara yang merdeka. Nah, demikian juga kalau negara tidak punya kemampuan, dulu Anda mungkin pernah mendengar ada negara Jerman Timur. Jerman Timur itu sekarang sudah tidak ada lagi karena bergabung dengan negara Jerman Barat. Sekarang ini kan hanya ada negara Jerman. Kenapa Jerman Timur pada waktu dulu itu dia ada blok Uni Soviet, kemudian bergabung ya karena ketidakmampuan secara ekonomi. Jadi secara ekonomi dia lumpuh, dia bangkrut, kemudian rakyatnya berbondong-bondong menjebol tembok perbatasan dan meminta bergabung dengan negara Jerman Barat. Nah, padahal dia kan secara teori rakyat punya, pemerintah punya, wilayah punya, pengakuan ada, tapi tidak punya kemampuan. Dan ditambah, kalau bisa ditambah lagi, tidak adanya trust, tidak adanya kepercayaan rakyat lagi terhadap pemerintah yang berdaulat. Itu contoh saja ya, jadi tidak punya kemampuan. Tapi kita bicara yang absolut saja. Jadi ada rakyat, tadi ada pemerintah, ada wilayah. Rakyat, kadang rakyat itu kita sering mendengar istilah yang lain itu warga negara. Apa beda warga negara dengan rakyat? Jadi pengertiannya bisa sama, bisa berbeda. Misalnya Anda warga negara Indonesia. Apa bedanya Anda dengan rakyat Indonesia? Tidak ada bedanya. Jadi Anda rakyat, kita juga warga negara. Nah, hanya saja pengertian rakyat itu lebih luas dari pengertian warga negara. Kenapa bisa memiliki pengertian yang lebih luas? Karena rakyat itu memiliki pengertian politik, sedangkan warga negara itu memiliki pengertian yuridis, hukum. Lalu apa maksudnya? Negara memiliki konotasi politik, warga negara memiliki pengertian hukum. Nah, kalau kita bicara warga negara, maka yang lebih dulu antara warga negara dengan negara itu dulu yang mana? Nah, mungkin Anda bisa memikirkannya, ya, menjawabnya. Jadi misalnya saya tanya, negara dengan warga negara itu duluan yang mana? Coba Anda pikirkan sedikit ya, sambil belajar kita menganalisis. Saudara Erpina, Saudara Erpina Junita, jadi antara negara dengan warga negara itu duluan yang mana ada menurut pemahaman Erpina, kira-kira gimana? Maaf Pak, bisa diulangin tadi antara norma dan masyarakat Pak? Bukan, antara negara dengan warga negara itu yang lebih duluan itu yang mana? Dulu negarakah ada, kemudian warga negara, atau sebaliknya? Menurut saya duluan warga negaranya Pak, karena negaranya waktu itu disahkan saat sudah disahkan oleh pemerintah Pak. Baik, terima kasih Saudara Erpina Junita. Erpina ini di mana posisi? Pian di mana? Di Ampah Pak, Barito Timur, Kalteng. Oh, Itaha. Anyan Pak. Oh. Baik, ya terima kasih jawabannya Saudara Erpina Junita. Mungkin ada yang lain. Tadi
tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau warga negara itu konotasinya adalah hukum. Kalau rakyat itu konotasinya adalah politik. Saya harap Anda bisa berpijak dari ini, Anda mampu menjawab pertanyaan tadi. Mana yang lebih dulu ada antara negara dengan warga negara? Mungkin ada yang lain yang ingin melengkapi. Saudara Rizky Alif Mulyadi. Gimana Mas Rizky? Menurut Mas Rizky gimana sih? Pak. Silakan. Dengarlah, Pak. Jelas saja lah. Terus ya Pak, Siap. duluan negara atau warga negara gitu Pak. Ya, antara negara dengan warga negara itu yang lebih dulu yang mana kira-kira menurut pendapat Mas Rizky Alif? Ulun jawab selesai. Ulun aja. Soalnya ulun kurang tahu juga. Kalau menurut ulun duluan negara Pak. Bapak, alasannya? Alasannya apa ya? Kurang tahu kan Pak. Baik, lanjut yang lain aja. Saudara Sarif Fikri. Jadi kata Mas Rizky tadi warga negara dengan negara itu yang duluan ada itu negara. Nah, jadi Sarif melanjutkan aja apa alasannya kira-kira. Ini betul aja tadi negara itu lebih dulu ada. Alasannya apa, Pak? Ya, Karena bagaimana bisa seorang warga disebut sebagai warga negara apabila negara yang dimaksud belum ada. Kayak gitu, Pak. bagaimana seorang warga negara Sebagai warga negara, jika negara yang dimaksud itu pun belum ada atau belum terbentuk. baik, ya mungkin bahasanya yang disempurnakan. Ya, coba yang lain bahasanya disempurnakan. Lukmanul Hakim, Ya, Pak. silakan. Mungkin kurang lebih kayak Syarif tadi, Pak. Karena apa ya, Pak? Karena kita tidak bisa dikatakan sebagai warga negara apabila negara tersebut belum ada atau belum terbentuk itu, Pak. Baik, ya. Terima kasih Saudara Lukmanul Hakim. Lanjutkan lagi, mungkin bisa menyempurnakan kalimatnya. Ya. Saudara Tiara Aulia. Silakan. Coba dibuka dulu mikrofonnya. Saudara Tiara Aulia. Bisa mendengar? Iya, Pak. Silakan dijawab. Menurut saya karena negara itu apa ya? Begini ya, jadi teman-teman yang tadi sudah menjawab itu betul saja bahwa negara itu lebih dulu ada. Nah, ketika ditanyakan alasannya, nah cuma alasannya ini yang Anda sempurnakan kalimatnya. Mana kira-kira? Maka negara itu lebih dulu ada dari warga negara. Apa sih yang menjadi alasan atau menjadi argumennya?
Baik, saya Tiara Aulia. Kamu warga negara Indonesia kah? Iya, Pak. Nah, kenapa kamu itu masuk menjadi warga negara apa? Apa kira-kira? Apa? Kenapa kamu itu maka termasuk warga negara Indonesia? Ya kan? Kenapa kira-kira alasannya maka kamu itu termasuk menjadi warga negara Indonesia? Nah, jadi alasannya adalah karena hukum kewarganegaraan Indonesia, aturan tentang kewarganegaraan Indonesia menjadikan kita ini adalah warga negara Indonesia. Kalau kita contohkan di negara kita misalnya, apa kita ini jadi warga negara Indonesia? Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Hukum Negara Indonesia di pasal 26 itu menyebutkan warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa-bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Undang-Undang Kewarganegaraan itu menyebutkan bahwa bangsa Indonesia asli, kita ini termasuk bangsa Indonesia asli, dan bangsa-bangsa lain menjadi warga negara Indonesia. Jadi kita ini kenapa menjadi warga negara Indonesia? Karena hukum kewarganegaraan Indonesia yang menjadikan kita menjadi warga negara Indonesia. Nah, kalau begitu, kenapa ada warga negara Indonesia? Karena yang pertama tadi ada negara, yang kedua hukum negara menetapkan bahwa kita menjadi warga negara. Jadi tadi sudah saya sebutkan dari aspek yuridis, kalau warga negara itu dari aspek hukum. Nah, jadi negaralah yang membuat aturan bahwa siapa saja yang menjadi warga negara. Undang-Undang Kewarganegaraan tadi menyebutkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 26 warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli. Bangsa Indonesia asli itu adalah orang-orang bumi putra. Orang-orang bumi putra itu siapa? Kalau dirujuk ke belakang adalah orang-orang asli. Jadi bukan orang Belanda, bukan orang Inggris, pokoknya orang-orang keturunan Indonesia asli yang sebelum kedatangan penjajah sudah ada di Nusantara ini. Termasuk barangkali Anda ya orang bumi putra. Nah, saya ulangi, jadi betul bahwa negara itu lebih dulu ada dari warga negara. Karena keberadaan warga negara itu ditentukan oleh hukum negara. Nah, negara lah yang membuat aturan. Orang Arab jadi warga negara Indonesia, orang Cina jadi warga negara Indonesia, umpamanya ya berdasarkan undang-undang. Jadi itu yang saya maksud tadi, kalau warga negara itu berkonotasi yuridis hukum. Kalau saat ini apa beda warga negara dengan rakyat? Ya, tidak ada bedanya, tapi pengertian rakyat itu lebih luas. Kalau kenapa maka bisa dikatakan rakyat itu memiliki pengertian yang luas yang tadi saya sebut dengan berkonotasi politik. Nah, kalau kita kaitkan contoh saja dengan negara, tidak usah negara lain, negara Indonesia saja. Siapa yang memproklamasikan negara Republik Indonesia? Siapa yang membentuk negara Indonesia? Kalau ditanya seperti itu, maka jawabannya adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia lah yang membentuk negara Indonesia ini. Rakyat Indonesia lah yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kalau begitu, kapan rakyat Indonesia itu ada? Rakyat Indonesia itu adalah paling tidak beberapa detik sebelum proklamasi itu diucapkan. Sebab sebelum proklamasi
Nah, pengakuan mengaku sebagai rakyat itu tidak diperbolehkan oleh penjajah. Nah, dulu di zaman penjajahan, orang yang tinggal di daerah jajahan itu disebut sebagai penduduk saja. Hindia Belanda, maksudnya Hindia itu orang yang tinggal di wilayah kepunyaan Belanda, termasuk kita. Nah, kita ini zaman dulu tidak disebut sebagai rakyat, tapi orang yang tinggal di daerah pendudukan Belanda atau yang disebut dengan Hindia Belanda. Nah, jadi itu yang saya maksud bahwa pengertian rakyat itu lebih luas dari warga negara. Contohnya tadi ketika lahirnya negara Indonesia. Jadi rakyat Indonesia itu lebih dulu lahir dari negara Indonesia. Kenapa? Karena yang memproklamasikan negara Indonesia itu adalah rakyat Indonesia. Sekelompok orang di Nusantara ini, di bekas jajahan Hindia Belanda ini yang mengklaim diri sebagai rakyat, lalu memproklamasikan kemerdekaan, lalu mempertahankan kemerdekaan. Nah, sampai sekarang, ya, yang mempertahankan kemerdekaan disebut rakyat, disebut warga negara. Dalam istilah bernegara, itu rakyat itu juga bisa arti dari lawan pemerintah. Lawan maksudnya kalau di suatu negara itu ada pemerintah, maka ada rakyat. Jadi orang yang tidak berkedudukan sebagai pemerintah, maka dia adalah berkedudukan sebagai rakyat. Nah, jadi pengertian rakyat itu agak luas ya. Baik, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia. Kemudian pemerintah. Jadi unsur negara yang kedua itu tadi disebutkan ada pemerintah, penguasa. Siapa sih yang dimaksud dengan pemerintah itu? Jadi pemerintah itu kalau kita bicara dalam negara demokrasi, maka yang dimaksud dengan pemerintah itu adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk memimpin dan mengelola negara. Jadi orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk memimpin dan mengelola negara oleh rakyat. Jadi misalnya pemerintah Indonesia, mana pemerintah Indonesia? Siapa yang diberikan kepercayaan oleh rakyat Indonesia untuk memimpin dan mengelola negara Indonesia ini? Nah, kita tahu setiap 5 tahun sekali rakyat Indonesia menyampaikan aspirasinya, siapa yang dipilih? Presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu adalah pemerintah. Ya. Nah, kita tahu pemerintah itu juga tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya kalau hanya pemerintah. Nah, maka pemerintah dibantu juga oleh aparatur negara. Aparatur negara inilah yang kita kenal sehari-hari dengan istilah pegawai negeri. Ada pegawai negeri sipil, TNI, Polri, atau sekarang disebut ASN, aparatur sipil negara. Jadi pemerintah, apa tugas dan fungsi pemerintah? Tugas dan fungsi pemerintah itu adalah representasi dari negara. Dia memegang kekuasaan untuk mengatur, untuk mengurus, untuk memimpin, untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan rakyat bernegara. Jadi ini apa namanya kalau kita contohkan saja negara kita. Apa tujuan rakyat membentuk negara Indonesia ini? Itu jawabannya adalah tertera di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini contoh ya. Apa tujuan rakyat mendirikan negara Indonesia? Itu kalau kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia. Jadi yang pertama membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu kan tujuan rakyat membentuk negara Indonesia. Jadi rakyat Indonesia, Anda semua, kita semua, kita mempertahankan negara ini karena ada tujuan. Tujuan kita adalah melalui negara kita ini ingin hidup aman, kita ingin hidup tertib, kita ingin hidup berkeadilan, kita ingin hidup damai, kita ingin hidup sejahtera, kita ingin hidup memiliki keahlian dan keterampilan, tadi kan disebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa, kita ingin hidup sebagai bangsa yang beradab, pembukaan disebutkan ikut melaksanakan ketertiban dunia, itu maksudnya adalah kita ingin menunjukkan jati diri sebagai negara yang beradab. Nah, itulah tujuan rakyat Indonesia membentuk negara, mempertahankan negara. Nah, jadi untuk melaksanakan tugas dan fungsi negara itu dilaksanakan oleh siapa? Nah, kalau negara itu kan abstrak, abstrak bentukan pikiran, konkretnya negara itu ya pemerintah. Jadi mulai dari presiden, menterinya, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, TNI-nya, Polri-nya, pegawai negeri sipil, dan seluruh aparatur negara. Itulah representasi dari pemerintah. Nah, pemerintah itu tugasnya merealisasikan apa yang menjadi tujuan rakyat. Anda bernegara, apalagi fakultas hukum, tolong Anda benar-benar memahami bahwa tujuan kita bernegara itu tadi tertera di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea keempat. Jadi itulah tugas pemerintah. Misalnya kita bertanya, ngapain pemerintah mau membangun jalan, membangun jembatan, membangun jalan tol, buang-buang uang aja umpamanya. Mendingan uang itu disimpan aja, didepositokan sekian ribu triliun. Misalnya, ngapain pemerintah membangun rumah sakit, membiayai orang berobat dengan jumlah uang yang sangat besar, atau ngapain pemerintah mau menggratiskan biaya pendidikan dan lain sebagainya dengan uang yang sangat besar. Mendingan uang di deposito aja. Nah, masalahnya bukan ngapain-ngapain, mendingan deposito, karena ini adalah amanat rakyat. Negara bukan milik pribadi. Kalau negara mengeluarkan uang banyak, ya, sepanjang itu sebatas kemampuan, tidak apa-apa, karena itulah amanah rakyat. Ya. Kita ingin membangun infrastruktur agar kesejahteraan lebih mudah ditingkatkan. Kita ingin membangun lembaga pelatihan, pendidikan supaya rakyat Indonesia memiliki keahlian dan keterampilan. Kita ingin membangun lembaga-lembaga kesehatan supaya rakyat Indonesia lebih sehat. Nah, dan itu adalah sudah menjadi kewajiban pemerintah. Mana rakyat. Nah, pemerintah itu kan ciri sebuah pemerintahan negara itu memiliki kekuasaan, memiliki kedaulatan. Pemerintah itu punya kekuasaan, punya kedaulatan. Pemerintah tidak boleh ditentang, ya, karena ya sebagai pemimpin negara kewajibannya mengatur dan mengurus negara. Nah, karena itu pemerintah harus punya kekuatan. Bagaimana agar pemerintah itu menjadi power, punya kekuatan? Nah, makanya dia dilengkapi dengan aparatur, terutama aparatur tentara nasional, Polri. Ya, itu ingin menunjukkan bahwa pemerintah itu punya power. Siapa yang menghalang-halangi pemerintah atau menentang pemerintah, maka akan berhadapan dengan negara, berhadapan dengan pemerintah, berhadapan dengan negara, berhadapan dengan pemerintah, artinya berhadapan dengan kekuatan negara. Nah, kekuatan negara itu ya, tentu ada pada aparaturnya, pegawai negerinya, pegawai negeri, tentara, polisi, brimob, dan lain-lain sebagainya. Jadi pemerintah itu memiliki kekuasaan
Mungkin Anda bertanya kekuasaan itu apa? Kekuasaan itu adalah kemampuan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak, kemampuan untuk mengesampingkan siapa yang berusaha menghalang-halangi kehendak negara, kehendak pemerintah. Nah, lalu bagaimana menggunakan kekuasaan itu? Menggunakan kekuasaan tentu saja tidak boleh digunakan semau-maunya atau sewenang-wenangnya, atau yang disebut dengan tiran, pemerintah yang tiran, pemerintah yang sewenang-wenangnya tidak boleh, ya, itu berbahaya bagi orang banyak, berbahaya bagi rakyat. Nah, karena itu di dalam bernegara harus ada yang menjadi landasan idealnya. Nah, dan negara kalau negara Indonesia, apa yang menjadi landasan idealnya? Nilai-nilai falsafah negara. Nah, kita kenal dengan istilah Pancasila. Dan negara agama. Negara agama apa nilai-nilai idealnya? Ajaran-ajaran agama sesuai dengan agama yang dianut, yang menjadikan dasar dari suatu negara. Ada juga negara liberal. Negara liberal itu mereka melalui negara itu ingin memberi fasilitas sebesar-besarnya untuk mengembangkan kemampuan individunya. Nah, kemudian juga ada negara komunis. Nah, negara komunis itu adalah negara menurut teorinya adalah ingin membangun sebuah kehidupan yang tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada perbedaan tingkat, tidak ada perbedaan kelas, maksudnya kelas ekonomi. Nah, itu kalau kita bicara ideologi sebuah negara. Jadi penggunaan kekuasaan tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh tirani. Karena itu harus ada asas-asas ideal yang dijadikan dasar bagi pemerintahan. Nah, kalau negara kita kan, kalau kita angkat contoh negara kita, landasan-landasan ideal itu adalah nilai-nilai dasar negara. Makanya di pembukaan itu disebutkan pada alinea terakhir, berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Nah, itulah yang menjadi panduan dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Nah, pemerintahan yang baik itu seperti apa? Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat mewujudkan apa yang menjadi kehendak rakyat. Jadi kalau kehendak rakyat Indonesia itu seperti apa? Rakyat Indonesia itu, kalau kita lihat di pembukaan, ingin aman, ingin damai, ingin tertib, ingin sejahtera, ingin cerdas, ingin menjadi bangsa yang beradab dengan berdasar kepada nilai-nilai dasar negara. Ya, nilai-nilai dasar negara itu lebih lazim disebut dalam istilah sehari-hari nilai-nilai Pancasila. Nah, bagaimanakah agar pemerintah itu menjadi pemerintahan yang baik? Karena kita tahu kan yang namanya manusia, pemerintah itu kan manusia. Nah, yang namanya manusia ini kan bisa saja berubahlah pikiran, berubahlah pendirian, berubahlah sikap. Nah, bagaimana kalau pemerintah, orang-orang yang duduk di pemerintah berubah sikap? Misalnya seseorang tadi ketika mencalonkan jadi gubernur, setelah jadi bukan lagi untuk kepentingan rakyat, tapi calon berkampanye saya ini untuk kepentingan rakyat, misalnya. Atau orang jadi wali kota, jadi bupati, atau jadi apapun, ketika berkampanye mengatakan bahwa saya ini nanti akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Toh siapa yang menjamin jadi dia tetap konsisten dengan pendiriannya, tetap seperti yang dia
ucapkan pada saat kampanye. Nah, tidak ada yang bisa menjamin. Karena itu dalam sebuah pemerintahan, nah perlu adanya sebuah sistem agar pemerintah itu tetap berjalan ya, terkendali. Jadi ada namanya sistem pemerintahan. Nah, saudara mahasiswa yang berbahagia, jadi menurut menurut Montesquieu, ya, Montesquieu itu seorang sarjana Perancis ya, yang hidup abad ke-19. Nah, menurut Montesquieu itu begini, kalau sebuah pemerintahan itu kekuasaannya terpusat di satu tangan, maka kekuasaan itu pasti digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi kata Montesquieu, dia membuat sebuah kesimpulan atau katakanlah teori, kalau ada pemerintahan, di mana pemerintahan itu dia yang memegang kekuasaan mulai dari membuat undang-undang, membuat hukum, dia yang melaksanakan, dan dia juga atas nama dia juga yang mengadili, dan dia juga yang memiliki kewenangan menentukan putusan pengadilan. Artinya kekuasaan yang seperti itu tadi membuat aturan, melaksanakan aturan, mengadili. Nah, ini pendapat Montesquieu bahwa pemerintahan seperti pasti akan disalahgunakan. Gunakannya bagaimana? Untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan kelompoknya lah. Dengan kata lain, negara itu tidak efektif karena negara hanya untuk golongan tertentu saja. Nah, karena itulah dia mengemukakan sebuah teori bahwa pemerintahan sebuah negara itu tidak boleh terpusat di satu tangan, tetapi harus dipisah-pisah, dipencarkan. Nah, Anda sudah tahu teorinya Montesquieu ini yang sering kita dengar istilah trias politika. Tiga trias politika. Tiga pemerintahan ya, tiga kekuasaan. Nah, apa yang dimaksud dengan trias politika? Menurut Montesquieu itu adalah bahwa kekuasaan di suatu negara itu harus dipisah. Ada kekuasaan yang khusus membuat undang-undang. Kekuasaan yang khusus membuat undang-undang. Undang-undang itu Montesquieu harus dibuat oleh rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat. Nah, kemudian ada pemerintah. Pemerintah ini siapa? Pemerintah ini adalah sekelompok orang yang tugas dan fungsinya melaksanakan apa yang menjadi kehendak rakyat. Melaksanakan undang-undang. Eksekutif. Nah, kemudian ada lagi kekuasaan yang khusus mengadili. Jadi dia tugasnya hanya mengadili, dia bukan bagian dari legislatif, dia bukan bagian dari eksekutif. Nah, jadi di teori Montesquieu, kalau ada negara memiliki kekuasaan terpusat di satu tangan itu tidak efektif, maka harus dipisah. Jadi ada lembaga legislatif, ada lembaga eksekutif, ada lembaga yudikatif. Nah, jadi kehendak rakyat. Siapa yang membuat kehendak rakyat? Rakyat sendiri melalui Badan Perwakilan Rakyat. Kenapa maka rakyat sendiri yang harus membuat undang-undang atau rakyat? Karena ini menurut filosofisnya Montesquieu, kalau yang membuat kehendak negara, kebijakan negara, kalau yang membuat undang-undang, aturan itu rakyat, nah pasti kehendak negara atau arahan kebijakan negara atau peraturan atau hukum yang dibikin oleh rakyat sendiri itu dia membuatnya untuk kepentingan rakyat karena dibikin oleh rakyat sendiri. Nah, kalau pemerintah eksekutif
Nah, eksekutif ini tinggal melaksanakan saja apa yang menjadi kehendak rakyat. Rakyat sudah membuat nih arah kebijakan seperti ini, di hukum negara seperti ini, eksekutif, kalian hanya tinggal melaksanakan saja. Karena Montesquieu ini dia khawatir katanya kalau yang membuat arah kebijakan negara itu eksekutif, kalau yang membuat hukum itu eksekutif, jangan-jangan kata Montesquieu arah kebijakan negara digunakan untuk kepentingan pemerintah atau kelompoknya atau kolekannya. Kalau undang-undang dibikin oleh pemerintah eksekutif, jangan-jangan undang-undang hanya untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat. Nah, demikian juga mengadili. Kalau yang mengadili itu eksekutif, atas nama eksekutif, atau eksekutif bisa merubah pokok-pokok putusan pengadilan karena dia memiliki kewenangan itu, nah, Montesquieu juga khawatir kalau mengadili putusan pengadilan bisa diubah-ubah oleh eksekutif, nah, jangan-jangan kalau yang melakukan pelanggaran hukum itu pemerintah, bisa enggak pemerintah bersifat independen? Bisa enggak pemerintah bersifat netral? Bagaimana kalau yang melakukan pelanggaran hukum itu orang-orang pemerintah? Bagaimana kalau yang katakanlah melakukan korupsi dan lain sebagainya itu pemerintah? Bisa enggak pemerintah netral? Artinya mengadili seadil-adilnya, sejujur-jujurnya siapapun itu yang melakukan pelanggaran itu. Nah, Montesquieu itu khawatir karena itu dia memotong. Pemerintah tidak punya kewenangan terkait dengan putusan pengadilan, dan ini kata Montesquieu adalah lembaga tersendiri. Itu orang-orang yang ditunjuk sebagai hakim yang disebut dengan lembaga yudikatif. Nah, teorinya Montesquieu ini kan antar lembaga negara atau tiga lembaga politik ini, ada lembaga legislatif, ada lembaga eksekutif, ada lembaga yudikatif, itu tidak boleh bekerja sama. Itu teorinya Montesquieu. Ya, saya ulang, antara lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif tidak boleh bekerja sama. Apa maksudnya? Jadi misalnya begini, tidak boleh bekerja sama. Kalau menurut teorinya Montesquieu, arah kebijakan negara, undang-undang itu murni sepenuhnya adalah kewenangan lembaga legislatif. Tidak boleh eksekutif ikut-ikutan, ikut bersama-sama legislatif, membuat arah kebijakan negara, membuat undang-undang, tidak boleh. Tugas eksekutif khusus melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh legislatif. Nah, itu maksudnya tidak boleh bekerja sama. Demikian juga lembaga legislatif tidak boleh ikut nimbrung ke lembaga yudikatif. Ada pengadilan, kemudian yang diadili misalnya kebetulan adalah orang-orang legislatif atau orang-orang dekat legislatif, kemudian legislatif meminta kepada legislatif, misalnya legislatif kepada yudikatif meminta agar prosesnya misalnya ditahan, dipending atau apa, tidak dibolehkan. Nah, demikian juga eksekutif. Kalau pengadilan mengadili siapapun yang diadili, apakah itu kerabat dekat orang-orang eksekutif, nah, tidak boleh lembaga eksekutif ikut campur ke pengadilan, umpamanya memberikan surat-surat sakti dan lain sebagainya. Nah, tidak boleh bekerja sama inilah yang disebut dengan istilah pemisahan kekuasaan. Nah, jadi saya ulang, Montesquieu itu mengemukakan teori trias politika, di mana pemerintahan itu tidak boleh terpusat di satu tangan, tetapi harus dibagi dalam tiga kekuasaan, ada lembaga legislatif, ada lembaga yudikatif, ada lembaga eksekutif. Ketiga lembaga ini tidak boleh saling bekerja sama. Tiga lembaga yang tidak boleh bekerja sama itu disebut dengan pemisahan kekuasaan.
Jadi apa alasannya? Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan alasan Montesquieu yang mengemukakan teori Rias Politica. Nah, menurut Montesquieu hanya dengan seperti itu pemerintahan itu bisa efektif. Nah, itu teorinya Montesquieu ya. Baik, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, Montesquieu itu adalah orang Prancis. Ya. Abad ke-18 ya, tahun berapa gitu, tahun 17 berapa. Nah, kemudian teorinya Montesquieu, orang Prancis itu diterapkan pertama kali negara yang menerapkan teorinya Montesquieu itu adalah negara Amerika Serikat. Nah, jadi begitu negara Amerika Serikat itu merdeka tahun 1778, ya, maka Amerika itu membuat undang-undang dasar, membuat konstitusi, di mana konstitusi Amerika itu mengadopsi atau banyak diilhami oleh pemikiran-pemikiran Montesquieu. Jadi Amerika itu menerapkan sistem pemisahan kekuasaan atau separation of power seperti yang digagas oleh Montesquieu. Tetapi Amerika menerapkan tidak murni persis seperti yang digagas oleh Montesquieu. Nah, jadi Montesquieu tadi dia mengatakan tidak boleh ada kerjasama antara lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif karena untuk menghindari kalau legislatif itu bekerja sama dengan eksekutif, katanya Montesquieu karena eksekutif itu punya power, kalau bekerja sama dengan legislatif, nah jangan-jangan nanti yang lebih dominan adalah eksekutif. Kalau yang eksekutif, maka keberadaan legislatif tidak banyak gunanya. Nah, demikian juga kata Montesquieu, kalau eksekutif boleh ikut campur di bidang urusan pengadilan. Nah, jangan-jangan kalau yang diadili orang-orang pemerintah, terjadilah pengadilan yang bohong-bohongan. Nah, itulah alasan Montesquieu memotong hubungan antar tiga lembaga kekuasaan negara. Jadi negara yang pertama mengadopsi pemikiran dari Montesquieu itu adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat yang kita kenal sistem pemerintahan Amerika Serikat itu sekarang ini adalah sistem pemerintahan presidensial. Tahu kan sistem presidensial? Jadi negara yang menciptakan sistem pemerintahan presidensial itu adalah negara Amerika Serikat yang sistem pemerintahan presidensial itu mengadopsi atau diilhami oleh pemikiran dari Montesquieu ini. Nah, bagaimana Amerika menerapkan teorinya Montesquieu? Tadi sudah saya sebutkan, tidak persis sama. Jadi Amerika itu dia membagi tiga kekuasaan politik. Yang pertama ada lembaga perwakilan rakyat, Kongres, kemudian ada eksekutif, presiden, wakil presiden, kemudian ada lembaga yudikatif, Supreme Court atau Mahkamah Agung. Nah, jadi di Amerika yang mengadopsi pemikiran Montesquieu itu, jadi dalam sistem pemerintahan Amerika, lembaga legislatif itu disebut dengan Kongres, ya, perwakilan rakyat. Eksekutif itu dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Kemudian lembaga pengadilan yudikatif tertingginya adalah Mahkamah Agung atau Supreme Court. Nah, bagaimana Amerika itu mengadopsi sistem pemikiran-pemikiran dari Montesquieu? Jadi
kalau Montesquieu itu menyebutkan tidak boleh ada kerjasama, maka Amerika mengembangkan 3 lembaga kekuasaan itu tidak boleh bekerja sama, tetapi ada yang namanya sistem check and balances. Nah, jadi ini murni pemikiran orang Amerika, ada sistem penyeimbangnya. Montesquieu tidak punya gagasan tentang sistem penyeimbang. Jadi ada check and balances. Jadi ini contohnya saja, lembaga perwakilan rakyat di Amerika itu namanya Kongres. Memang undang-undang dibikin oleh Kongres di Amerika. Eksekutif, presiden tidak boleh terlibat dalam hal pembuatan undang-undang. Itu murni kekuasaan dan kewenangan Kongres. Demikian juga dalam hal pengadilan. Lembaga yudikatif, lembaga tertinggi, ada pengadilan Mahkamah Agung atau Supreme Court. Nah, tidak boleh lembaga lain ikut campur dalam urusan pengadilan. Nah, tetapi di Amerika ada yang namanya sistem penyeimbang atau check and balances. Ya. Jadi, misalnya begini, kalau Kongres itu membuat undang-undang, kan dalam undang-undang itu dibuat oleh Kongres tanpa melibatkan pemerintah, tanpa melibatkan presiden. Undang-undang yang dibikin oleh Kongres itu ternyata menurut penilaian eksekutif akan sangat memberatkan bagi pemerintah. Maka dalam sistem pemerintahan di Amerika, bila ada undang-undang yang dibikin oleh Kongres itu memberatkan pemerintah, maka presiden di sana berhak membatalkan. Jadi presiden itu memiliki kewenangan memveto, membatalkan. Jadi apabila ada undang-undang dibikin oleh Kongres, kata presiden ini undang-undang sangat memberatkan bagi pemerintah, maka presiden punya kewenangan untuk memveto atau membatalkan undang-undang yang dibikin oleh Kongres. Nah, ini yang dimaksud dengan check and balances, sistem penyeimbang. Atau bisa juga demikian, Kongres bikin undang-undang, presidennya oke saja, tetapi Mahkamah Agung atau lembaga yudikatif berpendapat bahwa undang-undang yang dibikin oleh Kongres itu tidak sesuai dengan konstitusi, bertentangan dengan undang-undang dasar, dan maka Mahkamah Agung juga punya kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang dibikin oleh Kongres. Nah, ini yang dimaksud dengan sistem penyeimbang. Ya. Si Montesquieu tidak punya pemikiran itu. Nah, bagaimana kalau undang-undang itu penting bagi rakyat Amerika? Kongres bikin undang-undang misalnya turunan pajak, maka rakyat Amerika bergembira dengan adanya undang-undang turunkan pajak, tapi presiden memveto. Nah, apakah Kongres bisa kembali membuat undang-undang yang sama? Nah, jadi di sana itu Kongres bisa sidang kembali, mengesahkan undang-undang yang sudah dibatalkan oleh presiden. Jadi undang-undang yang dibatalkan oleh presiden karena dianggap itu hajat hidup orang banyak, kepentingan rakyat, ditarik lagi, disahkan lagi dengan persyaratan di sana harus dihadiri 2/3 jumlah anggota Kongres, disetujui 2/3 dari yang hadir. Nah, kalau tercapai quorum seperti itu, maka undang-undang itu sah lahir dan presiden tidak punya hak lagi untuk membatalkan. Jadi kalau dianggap sangat urgent, sangat penting bagi rakyat dan quorum terpenuhi, yang kedua ini, maka presiden tidak punya hak untuk membatalkan undang-undang yang dibuat oleh Kongres. Nah, itu
contoh yang dimaksud dengan check and balances. Ya. Nah, sistem pemerintahan yang kita kenal sekarang ini, yang paling banyak dianut di negara-negara di dunia itu ada dua. Yang pertama sistem presidensial, yang kedua sistem parlementer. Kalau sistem presidensial, itu parameternya adalah sistem pemerintahan yang ada di Amerika Serikat. Kalau sistem parlementer, itu yang menjadi ukurannya, yang menjadi parameternya adalah sistem pemerintahan yang ada di Inggris. Kenapa? Maka sistem presidensial yang menjadi parameternya sistem pemerintahan Amerika, ya karena negara Amerika yang membuat. Kenapa sistem pemerintahan parlementer ukurannya atau parameternya adalah sistem pemerintahan di kerajaan Inggris, karena kerajaan Inggrislah yang membuat. Nah, apa saja ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, apa saja ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer? Nah, insya Allah nanti kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Tapi ingin saya sampaikan di saat ini bahwa sistem itu dibikin adalah agar pemerintahan itu efektif, agar pemerintahan itu sedapat mungkin diminimalkan untuk disalahgunakan. Nah, jadi kalau pemerintahan itu kan sebenarnya kalau dulu itu mudah saja. Kalau orang jadi raja, jadi sultan, jadi kaisar, ya dia aja yang memerintah. Pikiran yang merugikan. Maka itu lahirlah pemikiran tentang sistem pemerintahan untuk paling tidak sebagai upaya mencegah agar terbentuknya pemerintahan yang tiran, pemerintahan yang tanpa kontrol, pemerintahan yang sewenang-wenang, pemerintahan yang menyalahgunakan kekuasaannya, dan itu negara menjadi tidak efektif, bahkan merugikan bagi rakyat banyak. Jadi sistem itu tadi sebagai upaya untuk meminimalkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Baik saudara-saudara mahasiswa, nanti diingatkan saya pada pertemuan yang akan datang, kita membicarakan tentang apa sih ciri-ciri utama sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Tolong diingatkan nih ketua kelas mana? Ya, jadi kalau nanti akan datang, kita membahas tentang ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Ya. Hari ini kiranya cukup sekian dulu, ya kita ada diskusi dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.